Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ba'du, yang saya hormati Ketua Jurusan Pak Kukuh Winarso, Pak Dr. Kukuh Winarso, kemudian yang saya hormati pula Koordinator Prodi Teknik Industri Bapak Dr. Sabaridin Ahmad, STMT, dan juga Bapak Ibu dosen Teknik Industri Universitas Trunojoyo Madura yang saya hormati. Dan tak lupa pula teman-teman sekalian, rekan-rekan seperguruan Teknik Industri Universitas Trunojoyo Madura yang saya sayangi. Teman-teman sekalian, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan saya, alumni dari Industri Universitas Trunojoyo Madura. Suatu kebanggaan bagi saya turut serta diundang dalam acara akbar yang diselenggarakan oleh Prodi Teknik Industri yang dipimpin oleh Pak Sabaridin Ahmad. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman juga yang sudah mensupport acara ini. Saya lihat tadi sudah ada sekitar 265 peserta, sangat luar biasa sekali. Itu mahasiswa. Wah, sayang sekali berada dalam online karena suaranya teman-teman disable sekalian ya. Jadi tidak bisa menjawab apa yang sudah saya katakan. Namun itu tidak mengurangi semangat belajar teman-teman sekalian. Baik, teman-teman yang saya banggakan, pada pagi hari ini izinkan saya untuk mempresentasikan apa yang sudah saya punya saat ini, sedikit ilmu yang saya punya saat ini untuk saya bagikan kepada teman-teman sekalian. Saya yakin dari sekian banyak teman-teman mahasiswa Teknik Industri UTM ini nantinya juga pasti ada yang berkesempatan sama, yakni menjadi pemateri, entah 5 tahun lagi ataupun 7 tahun lagi, pasti ada salah satu atau salah dua dari orang-orang yang ada di sini yang nantinya akan diundang sebagai pemateri. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membahas terkait dengan bagaimana peran mahasiswa teknik industri dalam menghadapi revolusi industri 4.0 melalui pelaksanaan program MBKM. Nah, ini topik yang saat ini lagi viral ya. Sebelum pandemi tahun 2019 itu sering kali kita dengarkan bagaimana adanya suatu revolusi industri 4.0 ya. Nah, itu ada sejarahnya dari revolusi industri yang pertama 1.0 sampai dengan revolusi industri yang keempat ini. Nah, kemudian yang tak kalah viral juga saat ini adalah bagaimana pelaksanaan program MBKM yang saat ini teman-teman lakukan, entah itu mengikuti program pertukaran pelajar ataupun magang industri ataupun juga kegiatan proyek di desa dan lain sebagainya. Kan banyak sekali, ada 8 BKP yang sudah disediakan. Itu yang mau saya bahas pada kesempatan kali ini, dan juga nanti kesempatan teman-teman sekalian setelah lulus dari Teknik Industri Universitas Trunojoyo Madura, peluangnya seperti apa. Baik, monggo kita simak bareng-bareng. Nah, terkait dengan revolusi industri, teman-teman sekalian, kita bahas terkait dengan sejarah dulu ya. Yang mana revolusi industri pertama itu terjadi pada tahun 1800. Yang mana sebelum itu ya, kegiatan itu dilakukan secara manual ya, secara manual dengan bantuan kekuatan manusia ataupun kekuatan hewan ya, yang dipakai untuk sebagai alat bantu. Namun
adanya revolusi industri yang pertama di tahun 1800 dengan penemuan mesin uap, sehingga menjadikan suatu alat yang mempermudah proses kerja manusia, sehingga muncullah di situ ada kereta api bermesin uap, ya. Kemudian yang menjadikan suatu sarana transportasi, baik itu perpindahan manusia maupun perpindahan barang. Nah, setelah itu berguling sekian lama, tahun 1900-an itu ditemukanlah listrik, ya, ditemukan listrik, yang mana listrik ini lebih baik di kala itu daripada mesin uap, ya, sehingga banyak industri-industri yang sudah menggunakan listrik sebagai sumber energi. Nah, di samping itu juga muncullah suatu metode kerja, yakni assembly line, ya. Assembly line atau industri itu membahas terkait dengan perancangan sistem kerja, ya. Yang mana perancangan sistem kerja itu kita membagi beberapa stasiun kerja untuk mempermudah kita dalam menjadikan suatu barang, ya. Jadi aliran barang dari raw material sampai barang jadi ini outputnya biar lebih banyak, otomatis secara efektif. Nah, ini bagaimana caranya? Nah, ini kita pelajari dalam land balancing, ya teman-teman sekalian. Nah, land balancing sekitar tahun 1900-an setelah adanya revolusi industri kedua. Nah, revolusi yang ketiga itu apa? Nah, dengan adanya komputer, yang mana dulunya komputer atau personal itu hanya diperuntukkan untuk kalangan-kalangan kantor yang ada di pemerintahan Amerika Serikat. Namun pada tahun ribuan, 1900 sampai 2000-an, nah, itu sudah dikomersialisasikan. Sehingga apa? Sehingga setiap orang yang mempunyai kemampuan finansial itu bisa membeli yang namanya PC tersebut. Nah, saat ini di tahun 2000 sampai sekarang ini masuk pada revolusi industri keempat, ya, teman-teman sekalian. Nah, kita nggak menyangka secepat ini, ya, revolusi industri ini terjadi di Indonesia, ya. Dengan adanya apa? Ya, adanya internet, ya, kemudian adanya big data dan lain sebagainya. Apalagi dengan adanya pandemi COVID-19, ya, yang awal tahun 2020, ya, itu yang menjadikan suatu perubahan itu berubah lebih cepat dari yang diprediksi, ya. Bisa lihat di sekitar, bahwasanya seringkali terjadi transaksi online, ya, yang mana itu yang menggerus industri retail, ya, perdagangan secara online. Itu teman-teman sekalian secara singkat terkait dengan revolusi industri, dari revolusi industri pertama sampai revolusi industri keempat, ya. Kita, ya, ini ada pendapat Marshall tahun 1900 bahwa era revolusi industri ditandai dengan adanya kecerdasan buatan atau artificial intelligence, ya, yang menjadikan suatu ibaratkan perubahan percepatan dari birokrasi. Seperti halnya misalnya teman-teman sekarang mau ngurus KTP, ada yang salah, misalnya penamaan KTP atau tanggal lahir salah dan lain sebagainya, itu tidak perlu lagi ke kantor, ya. Ada satu dalam teman-teman mengupload data, keluarnya apa, dan nanti bisa dikirim melalui pos. Nah, itu dampak yang terjadi pada industri adopsi e-government. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, ya, era revolusi 4.0, ya, ini 75% pekerjaan melibatkan kemampuan sains teknologi, teknik dan matematika, Internet of Things, pembelajaran sepanjang hayat.
Nah, ini kita masuk di dalam sini ya. Kita sebagai mahasiswa teknik industri, nah ini dalam perubahan revolusi industri 4.0. Karena ya kitalah yang menjadi pemain nantinya itu ya, kita mempelajari segala macam yang ada di dalam proses industri itu kita pelajari. Dalam kurikulum teknik industri itu sudah lengkap dari awal sampai akhir ya, segala macam prosedur yang ada di dalam industri atau yang ada di dalam industri perusahaan itu kita pelajari semua, sehingga ya bidang keilmuan kita sangat luas. Misalnya mau belajar terutama di teknik industri, insya Allah teman-teman akan menjadi orang yang berguna ya, akan menjadi orang yang bermanfaat. Ini juga mengadopsi pembelajaran sepanjang hayat di dalam revolusi industri 4.0. Artinya apa? Ya, pembelajaran sepanjang hayat itu kita bisa belajar di mana saja ya, kapan saja, tidak peduli kita berapa, usianya sudah tua dan lain sebagainya, enggak. Nah, ya ini yang menjadikan satu revolusi industri, artinya pembelajaran sepanjang hayat. Segala macam akses informasi itu bisa dengan mudah kita dapatkan. Teman-teman sekalian, dengan satu genggaman HP ya, ini HP ini sudah bisa melakukan apapun ya. Kita mau cari apa ya, yang penting ada internetnya nyambung, sudah kita bisa akses apapun dan kapanpun kita mau, itu bisa. Lah ini yang menjadi barang mahal apabila kita ya dilahirkan di tahun 60 atau 70 ya, mana kalau kita mencari suatu informasi ya itu sangat susah. Tapi seiring berjalannya perkembangan teknologi informasi itu dipangkas semua, sehingga kita dengan mudah mendapatkan informasi dan data apapun yang mau kita inginkan. Ya, di Google itu banyak sekali big data macam-macam. Nah, kemudian teman-teman sekalian, ya, revolusi industri atau revolusi industri 4.0 atau disruption ya, ini lebih dari 55% organisasi menyatakan bahwa digital talent gap semakin lebar. Artinya apa? Ya ada beberapa orang yang sekiranya belum mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi yang ada sekarang ini. Nah, ini tugasnya teman-teman mahasiswa ya, bagaimana teman-teman mahasiswa ini turut serta untuk mencerdaskan bangsa ya. Barangkali ada tetangganya atau siapa gitu ya yang belum begitu paham terkait dengan teknologi informasi sekarang, ya tolong dibantu ya. Misalnya saat ini transaksi keuangan itu kan mudah, kita bisa gunakan mobile banking. Nah, itu barangkali orang-orang yang belum mengerti terkait dengan penggunaan mobile banking pada saat mau transaksi pembelian online, ya silakan dibantu. Karena di sini mahasiswa ini kan terus mengejar pembaruan, ya segala macam bentuk informasi yang baru-baru. Pastinya mahasiswa lebih update, begitu ya. Cara ingin tahunya itu wah super sekali. Pokoknya waktunya lebih luang ya, sehingga eksplorasinya pastinya lebih luas gitu. Dan selanjutnya Indonesia perlu meningkatkan kualitas keterampilan tenaga kerja dengan teknologi digital ya. Teman-teman sekalian, ini barangkali teman-teman ada yang semester 1 ataupun semester 3, semester 7 sebagainya ya. Teman-teman harus belajar yang namanya Office ya. Tidak ada alasan setelah lulus dari Teknik Industri Universitas Trunojoyo Madura ya, tidak bisa ngetik di Excel, tidak tahu rumus bagaimana mencari rata-rata, bagaimana mencari range, bagaimana menggunakan rumus if, tidak tahu. Wah, ini teman-teman harus belajar dulu, harus tahu dulu ya, minimal rumus-rumus dasar di Excel.
ya. Karena apa? Karena nantinya teman-teman sekalian kalau lulus kerja, ya entah teman-teman ini bekerja sebagai apa, seorang pengusaha ataupun bekerja di instansi perusahaan atau instansi pendidikan, ya mau tidak mau harus menggunakan yang namanya Microsoft Office tersebut. Ya, teman-teman harus belajar. Nah, kalau teman-teman tidak bisa, wah ini kan satu pertanyaan, nah, kuliahnya kemarin ngapain saja, kan begitu. Nah, mulai dari sekarang teman-teman coba upgrade segala macam ilmu pengetahuan. Yang paling dasar itu tadi apa? Microsoft Office, ya bagaimana teman-teman nulis di Word, Excel, bikin PowerPoint dan lain sebagainya, itu teman-teman harus bisa, ya. Kemudian semakin pentingnya kecakapan sosial, ya. Artinya apa? Ya bagaimana teman-teman ini menggali network, ya, menyambung network, ya. Teman-teman harus mencari teman sebanyak-banyaknya, ya. Nah, temannya positif, ya. Artinya apa? Teman-teman yang saling apa ya, membantu dan mendukung dalam hal-hal yang positif. Itu ya teman-teman sekalian. Ya kalau misalkan ada teman-teman yang mencoba untuk mengalihkan ke kegiatan-kegiatan yang negatif, ya mohon ditolak dengan secara hormat, gitu. Karena apa? Segala macam aktivitas yang teman-teman lakukan saat ini, hari ini, itulah yang nantinya akan, ya, prestasikan bagaimana kehidupan teman-teman di masa yang akan datang. Itu yang harus teman-teman ingat, ya. Kemudian, nah ini revolusi industri 4.0 terkait dengan teknologi disruption, ya, atau new culture, ya, yang mana ada human machine communication yang sekarang ini ya kita belum begitu familiar kita temui di sini, ya, namun di negara-negara maju seperti halnya di Jepang, ya, di Amerika, ya ini sudah ada yang namanya human machine communication, bagaimana orang ini bisa berkomunikasi dengan robot. Namun teman-teman sekalian, ya tidak mungkin lama lagi hal tersebut juga akan merambah ke negeri kita, ya tinggal tunggu waktu aja 5 atau 10 tahun mendatang, ya ini pasti ada, gitu, karena negara maju dan berkembang di dunia itu sudah mengarah ke sana. Kemudian ada yang namanya connection global village, ya, atau kita biasa dengar itu ya di televisi dan di YouTube, itu ada yang namanya smart city, ya, seperti halnya di DKI Jakarta, di Surabaya, ya, dan lain kota-kota besar yang ada di Indonesia. Kemudian ada smart robot, Internet of Things, ya, ada 3D printer, kemudian ada namanya driverless car, artinya mobil ini bisa berjalan secara otomatis tanpa adanya supir yang mengemudikan. Kemudian big data yang saat ini teman-teman bisa rasakan, ya, bagaimana kecanggihan teknologi informasi mengadopsi, menghimpun segala macam data yang kita bisa rasakan manfaatnya saat ini. Kemudian ada virtual education online, ya. Bagaimana kita bisa belajar tatap muka secara online seperti yang saat ini kita lakukan. Nah, ini adalah new culture atau budaya baru, ya. Kadangkala kalau kita sudah nyaman dengan adanya pembelajaran secara offline ini, ya, kita juga kadangkala agak sukar kembali ke pembelajaran secara offline karena dirasa lebih nyaman, ya. Jadi kita bisa belajar kapanpun dan dimanapun, ya. Yang penting ada internet, baterai masih ada, ya sudah beres, kita bisa melakukan apapun itu. Nah, kemudian gejala-gejala transformasi di Indonesia saat ini yang sudah kita rasakan, yakni bagaimana tingkat demand yang ada di toko-toko konvensional itu saat ini sudah menurun, ya, karena sudah kebanyakan orang-orang ataupun anak muda yang beralih ke pasar online, ya,
seperti halnya Tokopedia, ya, Shopee, ya itu yang saat ini lagi booming-boomingnya, Bukalapak dan lain sebagainya. Saat ini yang digandrungi oleh anak-anak milenial, kaum muda. Nah, kalau teman-teman cermat tahun 80 ya, apa ya, ada gitu ya, adidaya sangat sudut kota di jalan-jalan itu ada. Ya, namun saat ini dengan adanya pembaruan teknologi informasi, muncullah suatu aplikasi, ada Grab, ada Gojek, ada Uber, dan lain sebagainya itu yang menjadikan taksi Bluebird, ya ini demand-nya atau permintaannya menurun dan dengan beberapa tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini adalah bentuk transformasi digital yang pada beberapa pasar-pasar konvensional. Nah, wajah kegiatan ekonomi dunia kalian, waduh ini kan sangat luas, ada berbagai macam negara, budaya, dan suku-suku yang ada di dalamnya. Nah, kegiatan ekonomi dunia saat ini sudah beralih ke digital, ya, yang mana ada sharing ekonomi. Kalau teman-teman perhatikan itu ada Zipcar, ya. Zipcar itu suatu jasa persewaan mobil yang ada di Amerika, yang mana dengan adanya Zipcar harapannya kemacetan ini bisa ditekan, ya, sehingga orang-orang bisa apa ya, ibaratkan beralih ke Zipcar, tidak perlu untuk membeli mobil secara pribadi, ya. Jadi mobil itu hanya sewa saja, bisa sehari, 7 hari ataupun lebih lama, ya tergantung kesepakatan, ya, sehingga bebas biaya pajak, ya, enggak usah mikir parkir di mana, karena biaya parkir di sana mahal. Ya, kalau di Indonesia ini kan parkir ke mall berapa? 7.000, 6.000. Nah, kalau di Gresik itu 6.000, 5.000 gitu ya. Nah, itu kalau di Amerika mahal, beberapa kali lipat, bisa ratusan ribu. Ya, untuk parkir saja itu, belum untuk pajak. Nah, begitu. Kemudian terkait dengan education, ya, education kalau di dunia itu ada yang namanya Canvas Network, ya. Kalau di Indonesia itu lebih familiarnya Ruang Guru, ya. Jadi kita bisa akses, pilih paket berapa. Nah, itu yang kita bisa belajar kapanpun, dimanapun, ya, melalui aplikasi Ruang Guru kalau di Indonesia, ya. Jadi untuk anak SD, SMP, SMA itu bisa untuk berlangganan Ruang Guru sebagai wahana edukasi, ya, di mana di dalamnya itu sudah lengkap, ada video, ada bank soal, dan juga bagaimana proses penyelesaiannya. Ya, kemudian ada e-governance, ya, yang saat ini beberapa pemerintahan kota itu sudah beralih ke e-governance, ya, bagaimana aktivitas administrasinya. Kemudian juga yang tak kalah pentingnya bagi teman-teman sekalian yang saat ini kuliah teknik industri Trunojoyo Madura, ini bagaimana penggunaan terkait dengan data penyimpanan, database penyimpanan itu Dropbox, ya. Jadi Dropbox ataupun Google Drive, ya, saya lebih lebih nyaman ke Dropbox, ya. Kalau misalnya teman-teman pakai misalnya satu angkatan 2020 katakan begitu, ya, angkatan 2020. Jadi materi di semester 1, ya, mata kuliah apa misalnya pengantar teknik industri, kalkulus dasar dan lain sebagainya, menggambar teknik itu disimpan di dalam Dropbox. Jadi ada satu orang yang membuatkan akun, nanti akunnya di-share ke grup kelas A, kelas B, kelas C, sehingga satu angkatan itu segala macam materi perkuliahan atau bidang keilmuan lain itu bisa disimpan di Dropbox, ya. Jadi tidak bakal hilang, ya.
nggak bisa hilang, nggak bisa selesut. Nah, kalau misalnya mau butuh begitu ya, mau minta kirim ke temannya nggak dikirim-kirim ya, dengan adanya Dropbox ini sangat membantu teman sekalian dalam proses menghimpun data atau menyimpan data tersebut. Nah, ini bisa teman-teman gunakan. Jadi materi semester 1, semester 2, semester 3 sampai semester 8 ya, kalau misalnya tugas akhir dan sebagainya, kalau mau didokumentasikan secara digital itu bisa menggunakan aplikasi atau yang namanya Dropbox itu ya, gratis teman-teman sekalian. Nah, kemudian marketplace ini yang sudah familiar, kemudian ada online healthcare service ya. Ini bidang-bidang kesehatan sekarang ini juga beralih ke online. Bagaimana untuk apa ya, ibaratkan konsultasi ya, sakit apa ya, riwayat sakit apa, sehingga penanganannya seperti apa bisa dikonsultasikan melalui online ya, Halodoc dan lain sebagainya. Kemudian ada smart manufacturing. Nah, ini ada namanya 3D printing. Nah, adanya 3D printing ini kan untuk mengurangi pemborosan. Intinya kalau misalkan kita secara konvensional ya, mesin bubut katakan begitu, itu kan cara kerjanya berputar ya, dan juga membuang suatu benda ya yang dikatakan tidak digunakan, sehingga muncullah satu waste di situ ya, ada apa namanya, bram besi dan lain sebagainya. Lah, namun 3D printer itu tidak begitu. Prinsip kerjanya adalah mencetak sesuai dengan apa yang di program. Jadi tidak ada bahan yang terbuang. Nah, salah satu analisis waste-nya ya ini unggul di 3D printer. Kemudian smart city dan juga smart appliance yang belum saat ini belum familiar ya di Indonesia, bagaimana penggunaan barang-barang elektronik ya seperti kran air, kemudian rice cooker dan lain sebagainya. Barang-barang elektronik itu bisa dikontrol atau dikendalikan melalui smartphone ya. Tuh. Namun ya tidak lama lagi hal-hal tersebut juga akan masuk ke negara kita ya, tinggal bagaimana kesiapan kita untuk ya menanggulangi kedatangan hal-hal yang baru tersebut ya, supaya kita nggak tergerus akan perkembangan zaman ya. Tuh. Nah, selanjutnya teman sekalian ya, kita berkenan ya, terkait dengan skill di Indonesia, di industri di masa depan ya. Ada berbagai macam skill ya. Di sini saya ambil sumbernya dari World Economic Forum ya. Saya mengatakan ada beberapa macam skill ya, ada cognitive ability, kemudian ada system skill, ada complex problem solving, sampai dengan skill physical abilities. Nah, ini nanti bisa teman-teman baca ya, dari sini bisa saya sampaikan bahwasanya yang menyumbang ya persentase terbesar itu ada di dalam kompleks problem solving ya. Apa itu kompleks problem solving? Ya, ini kemampuan untuk memecahkan masalah yang asing yang belum diketahui solusinya di dalam dunia nyata ya. Kalau kita berbicara terkait dengan skill ya, itu ada yang dinamakan kognitif, ya, ada yang dinamakan afektif, dan juga ada yang dinamakan psikomotorik ya. Kalau ilmu psikologi menyebutnya begitu ya. Bagaimana ini teman-teman yang sudah mempelajari psikologi industri ya. Ya. Nah, yang mana cognitive ability ya, cognitive ability ini menyumbang persentase terbesar ya. Apa sih yang dimaksud dengan kognitif itu ya? Kognitif itu bagaimana kemampuan teman-teman sekalian dalam memecahkan suatu masalah ya. Bagaimana teman-teman sekalian mampu beradaptasi, mampu berkomunikasi dengan sistem terintegrasi ya. Artinya teman-teman bisa untuk melakukan lobby-lobby ya. Jadi bagaimana kecakapan Anda, soft skill Anda, ya ini yang perlu teman-teman latih mulai dari sekarang.
Caranya bagaimana Pak untuk melatih soft skill itu? Ya, dengan salah satunya adalah bagaimana teman-teman bisa presentasi di kelas ya. Kalau ada mata kuliah ya, mata kuliah itu ada presentasinya, teman-teman silakan membuat kelompok atau teman-teman ada tugas pribadi dan itu dipresentasikan. Nah, itu menjadi suatu panggung ya bagi teman-teman sekalian untuk melakukan olah kata ya. Bagaimana teman-teman belajar menguasai panggung ya. Karena itu enggak apa ya, ibaratkan ada ilmunya, jadi harus dipelajari secara terus-menerus. Kalau tidak digunakan, ya bisa lupa, ya. Makanya perlu ada yang namanya jam terbang. Ya, semakin orang sering melakukan suatu pekerjaan, nah ini ibaratkan learning curve-nya itu akan baik, ya. Jadi waktunya itu waktu penyelesaian pekerjaannya itu bisa lebih cepat, ya, daripada orang yang baru melakukan suatu pekerjaan ya, dikasih pekerjaan selesaikan ini bagaimana membuat misalnya membuat apa membuat kursi ya, ini dikirim bill of materialnya, ini OPC-nya. Nah, orang awam bagaimana mengerjakannya ya tentunya dipelajari dulu lama begitu ya. Nah, tapi kalau orang yang sudah mengerjakan itu berkali-kali, nah tentunya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan itu bisa lebih cepat ya. Nah, itu teman-teman sekalian ya. Ini cognitive ability ya, bagaimana kemampuan komunikasi, interaksi, imajinasi teman-teman sekalian dalam memecahkan suatu masalah. Itu penting ya. Maka dari itu dalam satu perusahaan kalau teman-teman tes wawancara, ya, perlu adanya satu tes wawancara. Salah satunya adalah untuk menguji kemampuan kognitif teman-teman sekalian. Ya, bagaimana teman-teman itu kalau diajak bicara, natapnya kemana? Oh, matanya beralih ke kanan, ke kiri, ke bawah, ke atas. Itu ada nilainya masing-masing. Ya, terus bagaimana kalau teman-teman bicara itu, diajak bicara itu kan mata ketemu mata, oh berarti orang ini masuk, kan begitu, ada kriterianya. Kalau ilmu psikologi itu berbicara begitu ya, ada kognitif, ada afektif, ada psikomotorik. Nah, kalau psikomotorik ya, psikomotorik ini kan terkait dengan skill atau kemampuan teman-teman sekalian setelah mengalami pembelajaran. Artinya teman-teman misalkan dikasih soal sama Pak Sabar ya, dikasih soal Pak Sabar menjelaskan demikian dan lain sebagainya, itu sudah dijelaskan secara detail sama Pak Sabar, kemudian teman-teman sekalian disuruh mengerjakan ya. Lah teman-teman selesai dan bisa dan benar, lah itu disebut psikomotorik ya. Bagaimana kemampuan teman-teman sekalian dalam menyelesaikan suatu masalah setelah diberitahu. Nah, itu psikomotorik ya. Dan tak kalah pentingnya itu ada yang namanya afektif ya. Afektif itu sikap teman-teman sekalian ya. Sikap bagaimana perilaku teman-teman sekalian, watak dan juga bagaimana kontrol emosi ya. Itu ya. Karena ya itu menjadi suatu parameter-parameter penilaian ya bagi nantinya teman-teman dalam beradaptasi di lingkungan sosial ya, entah itu di instansi perusahaan, instansi pendidikan maupun di lingkungan rumah ya, karena itu harus seimbang antara kognitif, afektif dan juga psikomotorik. Kalau teman-teman punya ketiga itu ya insya Allah ya teman-teman bisa untuk survive di kehidupan ini dengan mudah ya. Ya, semoga amin ya. Kemudian merupakan ini ada 5 skill ini yang merupakan 5 skill yang pertumbuhan perekonomiannya akan paling tinggi berdasarkan beberapa sektor industri di mana sebelumnya sektor tersebut tidak banyak membutuhkannya ya. Ada proses skill, ada constant skill, kemudian ada complex problem solving, kemudian ada sistem skill dan yang terakhir ya yang paling penting di puncak itu adalah cognitive ability ya. Itu teman-teman sekalian. Nah, kemudian bagaimana merespon masa depan ya. Bagaimana merespon masa depan? Yang pertama yakni
komitmen peningkatan investasi dan pengembangan digital skill. Ya, bagaimana teman-teman ini kalau misalkan ada seminar apa begitu ya, seminar terkait dengan revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Nah, itu coba teman-teman ikuti saja. Ya, bagaimana sih apa yang dibicarakan ya. Nah, itu teman-teman juga bisa akses di YouTube, banyak sekali ya webinar-webinar yang sudah dipublikasikan. Nah, itu yang teman-teman harus upgrade ya. Kemudian selalu mencoba dan menerapkan prototip teknologi terbaru dan juga learning by doing ya. Artinya ya kita bisa belajar sambil melakukan itu. Artinya ya learning by doing ya, kita sambil melakukan ya bisa sambil belajar gitu. Kalau salah ya enggak apa-apa, yang namanya mahasiswa. Ya, ini kesempatan yang bagus bagi teman-teman sekalian. Kalau mau mengerjakan apapun itu, ya kalau salah ya lumrah. Mau mahasiswa masih kita belajar, itu tidak apa-apa. Ini kesempatan yang bagus bagi teman-teman sekalian untuk mencoba segala macam potensi yang ada di dalam diri teman-teman sekalian. Kalau misalnya teman-teman lebih suka ke gambar, ya, coba pelajari lagi ya terkait dengan gambar teknik ya ataupun gambar-gambar desain interior yang saat ini banyak peminatnya teman-teman sekalian. Teman-teman enggak usah khawatir ya, karena saat ini kan perumahan-perumahan ini kan lagi apa ya, lagi booming ya, banyak sekali perumahan-perumahan baru. Nah, itu membutuhkan suatu namanya desain interior dan juga gambar teknik untuk bangunan. Nah, ini menjadi ladang apa uang baru ini apabila teman-teman mampu untuk menangkap peluang tersebut ya. Di semester 1 itu ada mata kuliah gambar teknik. Nah, itu ada dasar ya, teman-teman bisa mengembangkan lagi dari apa yang sudah Bapak Ibu dosen berikan ya. Jadi teman-teman harus mengeksplor lagi apa keilmuan yang sudah teman-teman himpun ya di kuliah sudah dapat, tapi perlu untuk dilakukan pengembangan. Jadi bukan hanya mengandalkan itu saja, perlu adanya suatu pengembangan. Nah, pengembangannya itu melalui apa? Nah, itu melalui ikut-ikut konversi atau ikut-ikut apa namanya pelatihan-pelatihan, yaitu bisa meningkatkan skill teman-teman sekalian. Kemudian dilakukannya kolaborasi antara dunia industri, akademisi, dan masyarakat. Yang saat ini kita selaku akademisi ya terus melakukan kolaborasi karena memang dituntut untuk melakukan kolaborasi. Kalau dulu memang tidak ada tuntutan untuk kolaborasi, PKL misalnya, teman-teman bisa cari sendiri di mana PKL. Mau PKL di mana? Mau PKL di Indospring, mau PKL di semen, mau PKL dimanapun itu, teman-teman bisa cari sendiri. Namun saat ini, teman-teman sekalian, yang harus teman-teman ketahui, kampus itu harus mempunyai kolaborasi, harus mempunyai MOU dan juga MOA, kerjasama dengan dunia industri, kerjasama dengan dunia akademis. Contoh kampus atau institusi pendidikan harus punya, karena memang tuntutan dari sananya, tuntutan dari kementerian begitu melalui program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, kemudian yang kelima, menyusun kurikulum pendidikan yang telah memasukkan materi terkait dengan human digital skill ya. Tuh, sehingga perlu adanya suatu pembaruan atau reorientasi kurikulum ya, reorientasi kurikulum yang saat ini kita selaku akademisi sedang melakukan itu ya, teman-teman sekalian. Jadi menyisipkan segala macam pembaruan ya. Salah satu tujuannya yaitu untuk mengurangi gap ya yang terjadi antara yang ada di industri dengan yang ada di dunia pendidikan saat ini. Nah, itu biar link and match ya begitu teman-teman sekalian. Makanya perlu dilakukan reorientasi kurikulum melalui program MBKM. Nah,
sampai mana tadi? Nah, ini ada revolusi terkait dengan pendidikan, teman-teman sekalian. Ini ada education 1.0, yang mana ini seorang guru yang menjadi center dari pendidikan. Artinya apa? Segala macam bentuk informasi itu ditugaskan oleh guru ataupun dosennya. Jadi teman-teman ini mendengarkan apa yang ada atau apa yang disampaikan oleh dosen itu, ya. Jadi teacher center learning atau TCL, ya, bahasa atau istilahnya begitu. Kemudian yang kedua ini ada learning as receptacle of knowledge, ya. Artinya apa? Artinya ini sudah mulai ada pembaruan, ya, pembagian kelompok, kemudian presentasi dan lain sebagainya. Jadi bukan lagi teacher center learning, jadi tidak ada learn as receptacle of knowledge, ya, di situ. Kemudian yang ketiga ada yang namanya teacher of facilitator. Jadi tugasnya pengajar, dosen ataupun guru, ya, itu adalah seorang fasilitator di revolusi pendidikan 3.0, ya, yang mana itu diintegrasikan dari segala macam, yakni dari social network, ya, collaboration antara mahasiswa dan dosen dan juga mahasiswa dengan mahasiswa. Kemudian adanya juga project based learning, ya. Kalau misalkan ada suatu mata kuliah yang nilai akhirnya itu berdasarkan project based learning, artinya dikasih proyek ini harus diselesaikan, ya. Kalau sudah selesai, ya itu nanti akan dinilai. Ya, kemudian ada akses global expertise, ya. Jadi kita bisa mengeksplor itu, merambah internet untuk tahu lebih dalam apa yang dimaksud dalam bidang keilmuan tersebut. Nah, saat ini teman-teman sekalian, kita beranjak dan menginjak education 4.0, ya, ini apa namanya, learn as connection, creation, and construction. Jadi kita bukan hanya belajar pada dosen saja, tapi kita juga belajar pada orang yang berpengalaman. Jadi teman-teman bisa magang ke perusahaan, ya, untuk tahu bagaimana sih situasi dan kondisi di sana, ya. Bisa mengeksplorasi segala macam pengetahuan yang applicable, ya. Kemudian juga teman-teman bisa tanya-tanya kepada rekan seangkatan, beda kampus, ya, begitu, ya, dan juga kepada pembimbing lapangan yang beda kampus. Nah, ini yang saat ini kita laksanakan, yakni education 4.0, learning as connection, creation, and constructive, ya. Nah, teman-teman sekalian, ya, ini beberapa apa ya, ibaratnya perubahan, ya, yang menjadikan suatu perguruan tinggi, ya, ini harus bisa untuk beradaptasi, ya. Karena apa? Karena revolusi industri tersebut, ya, menjadikan pemicunya, kemudian ada isu pandemi COVID-19, ya, dan juga krisis global dan lain sebagainya, yang menjadikan suatu tuntutan, ya, tuntutan bagi dunia kerja untuk bisa mempush sumber daya yang dimiliki, ya, sehingga ini naik misalnya, ya, industri ini, dunia pendidikan juga harus mengikuti itu, ya. Nah, kemudian perkembangan iptek dan juga perubahan sosial, yang ini harus diadaptasi, ya, oleh PT. Maka dari itu PT harus segera beradaptasi, ya, memberikan suatu lulusan yang berkontribusi pada dunia usaha dan juga dunia industri, ya. Kemudian perubahan pola pendidikan dan pengajaran di PT. Nah, itu yang menjadikan suatu trigger, ya, bagi kurikulum kita untuk direorientasi. Nah, kemudian kebutuhan akan lulusan, ya, yang mana kalau kita
berbicara teknik industri, ya berarti lulusan kita harus mampu berpikir secara sistem dan terintegrasi. Ya, artinya kita juga melakukan sudut pandang terhadap manusia, mesin, lingkungan, ya, dan juga alur arus informasi. Ya, itu yang harus kita integrasikan. Ya. Nah, maka dari itu, bagaimana kita mengolah sumber daya manusia tersebut bisa untuk berpikir kritis dan mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Ya, untuk menyelesaikan masalah itu perlu yang namanya komunikasi dan kolaborasi. Bagaimana teman-teman ini bisa untuk biar kita sama-sama paham begitu, ya harus bisa berkomunikasi, cakap komunikasi, karena banyak sekali macam-macam karakter orang. Nah, ini kita masuk dari mana kan begitu. Kemudian berpikir kreatif dan imajinatif, ya, artinya ya enggak menutup diri, ya, apa segala macam kebaruan keilmuan itu kita harus berpikir terbuka, ya, ibaratkan kita harus menjadi suatu gelas kosong, yang mana gelas itu ya bisa untuk diisi kembali, ya, sehingga kita mampu menyerap mana yang baik, ya, dan mana yang kurang baik menurut kita itu tidak kita pakai, ya. Karena ada kemungkinan suatu pembaruan itu baik dan ada kemungkinan suatu pembaruan itu kurang baik, maka kita harus punya filter di situ, ya. Kemudian yang tak kalah pentingnya yakni mampu beradaptasi secara transformasi digital, ya, karena saat ini segala macam aktivitas itu dilakukan secara online, ya, maka kita juga harus mengikuti perkembangannya, ya, dan juga bagaimana kita juga mampu untuk menjadi seorang pemimpin, ya, menjadi seorang pemimpin. Ada ilmu leadership yang sudah kita pelajari di sini. Nah, itu bisa teman-teman pelajari di psikologi industri, ya, teman-teman sekalian. Nah, kemudian ada kebijakan pendidikan tinggi terhadap revolusi industri 4.0, ya, yakni ada apa saja ini Tridharma perguruan tinggi harus diselaraskan dengan era revolusi industri 4.0, ya, kemudian 3 literasi baru digital dan juga pendidikan sepanjang hayat sampai dengan internasionalisasi dan konektivitas, ya, artinya koneksi kita, networking kita ini tidak cukup hanya pada koneksi nasional, tapi juga dituntut untuk berkoneksi secara internasional. Maka dari itu, kalau teman-teman mau untuk berkoneksi secara internasional, ya, maka syaratnya harus bisa berkomunikasi secara bahasa Inggris dulu, ya. Maka saat ini mumpung teman-teman masih banyak kesempatan, ya, masih banyak kesempatan, ada yang masih semester 1, semester 3 dan lain sebagainya, masih belum lulus, ya. Jangan buru-buru lulus, ya. Coba upgrade skill dulu, ya. Bagaimana kemampuan berbahasa teman-teman sekalian, karena itu nantinya pasti akan mendukung, ya, pasti akan mendukung bagaimana sustainability teman-teman sekalian, ya, kemampuan bahasa. Kalau dulu, ya, kalau dulu saya masih di teknik industri UTM itu teman-teman ada pelatihan-pelatihan khusus, ya, barangkali di sini aslab-aslab, ya, dari berbagai macam laboratorium, ya, lab manufaktur, ergonomi, ya, kemudian manajemen industri dan lain-lain, itu bisa berkolaborasi, ya, berkolaborasi yang difasilitasi oleh koordinator prodi Pak Sabar, ya, untuk mendatangkan tutor-tutor bahasa Inggris. Kalau misalkan sudah
offline lagi nantinya. Nah, itu bisa diaplikasikan. Jadi apa yang dulu-dulu yang bagus itu dilaksanakan, ya monggo diteruskan begitu ya. Jadi yang kurang bagus ya coba dirubah yang bagus begitu ya. Nah, ini kan teman-teman sekalian kan penerus ya, penerus dari generasi kita dulu ya, angkatan 2011 ya dan seterusnya. Jadi itu kalau misalnya kakak kelasnya ada yang bagus ya coba ditiru, diadopsi ya. Yang kurang baik ya diambil ya. Jadi yang baik-baik ditiru, yang kurang baik ya coba diperbaiki ya, begitu teman-teman sekalian. Jadi berkelanjutan ya, continuous improvement ya, bahasa manufakturnya begitu. Nah, teman-teman sekalian ya ada beberapa paradigma ya untuk pembaruan dari bidang pendidikan ya, yakni KNI, KKNI, jenis pendidikan tinggi dan juga dunia kerja. Nah, ini sudah dipetakan teman-teman sekalian ya. Ada yang masuk dalam kolom ini ya, yakni fokus pada pengembangan filosofi keilmuan, yakni sarjana S1 yang seperti teman-teman laksanakan saat ini ya. Kemudian magister dan juga doktoral, ini bahasanya filosofi teman-teman sekalian, bahasanya filosofi, filsuf ya, perhatikan sejarah-sejarah bagaimana sih itu bisa terjadi seperti itu, asbabul nuzulnya apa ya. Itu kalau sarjana S1 bidang keilmuannya ada permasalahan apa ya, ini problem solvingnya seperti apa, metodologi penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan masalah itu apa. Nah, itu coba teman-teman perhatikan ya di tugas akhir ya teman-teman sekalian, kakak kelasnya angkatan sebelumnya yang sudah lulus ya, coba tulisannya pasti akan menampilkan suatu permasalahan. Jadi ada masalah apa begitu ya. Kemudian dari masalah itu dicari problem solvingnya menggunakan metode apa. Itu untuk jenjang strata 1, sarjana 1. Kalau untuk magister, nah ini beda lagi tingkatannya ya, bisa integrasi metode dan lain sebagainya. Ya, dari ada masalah, ya penyelesaiannya menggunakan apa, ya, bisa digunakan apa lagi untuk itu, ya ini bisa digabungkan atau seperti apa. Lah ini cakupannya magister ya. Nah, nggak jauh-jauh teman-teman sekalian, bahas itu aja dulu ya. Kemudian ini beberapa terkait dengan diploma dan juga spesialis terkait dengan fokus pengembangan keahlian ya. Kemudian yang keempat, teman-teman sekalian, adalah pembelajaran daring ya, yang saat ini teman-teman lakukan. Lah, ini kita nggak menyangka ya, secepat ini kita bisa lakukan itu ya, karena diperkirakan pembelajaran secara online atau daring itu dilaksanakan di tahun 2025 ataupun 2027 ya, itu baru ibaratkan baru familiar begitu ya. Namun ya dengan adanya pandemi COVID-19 di tahun 2020, nah ini mau nggak mau ya kuliah ini harus online kan begitu ya. Nah, jadi lebih cepat dari apa yang di planning ya, jadi lebih cepat dari apa yang diprediksi, sehingga awal-awal pandemi dulu ya, awal-awal pandemi dulu itu ya agak kelabakan ya di awal ya, bagaimana sampai pembelajaran itu dilakukan secara WA ya, jadi upload materi ya di WA, kemudian chatting-chattingan di WA ya kan begitu awal-awalnya, karena belum tahu ya terkait dengan aplikasi apa yang mau dipakai gitu ya, karena sangat jauh dulunya untuk beranggapan bahwasanya kuliah itu online ya, masih sebatas rencana di RPS saja tapi jarang untuk dilakukan ya. Di RPS sudah ada ini di pertemuan ke-8 mau direncanakan untuk online, tapi ya realisasinya belum ya. Tapi dengan adanya pandemi COVID mau nggak mau harus online ya, ini kelabakan. Namun setelah berjalannya waktu ya kan baik ya, continuous improvement ya, pakai aplikasi Google
Meet ataupun pakai Zoom sebagai lahan komunikasi bertemu dengan banyak orang, ataupun pakai Supada ya. Kalau di Purwo Gresik itu platformnya Supada Indonesia ya. Saya tidak tahu kalau di Trunojoyo menggunakan apa ya. Itu diwajibkan menggunakan itu, sehingga mahasiswa dan dosen itu bisa bertemu secara langsung tatap muka ya, seperti apa yang saya sampaikan di sini ya. Tuh jadi ya sama seperti Zoom, namun ada apa forum untuk upload materi, forum untuk upload tugas ya. Kemudian yang kelima, kemitraan dengan dunia industri. Nah, ini penting juga yang saat ini harus kita gencar-gencarkan ya, teman-teman sekalian. Bagaimana lingkungan pendidikan saat ini harus mempunyai kerjasama ya, surat kerjasama atau MOU ya dengan perusahaan-perusahaan, entah itu UMKM ataupun perusahaan-perusahaan berkaliber nasional maupun internasional ya, harus punya, karena memang itu tuntutan. Dan nantinya teman-teman bisa untuk magang di sana di program MBKM ya. Kemudian ini adalah model pembelajaran saat ini, yang mana saat ini semua sistem terintegrasi ya, salah satunya menggunakan Supada Indonesia itu tadi. Jadi segala macam bentuk informasi bisa diakses melalui Supada Indonesia terkait dengan materi maupun absensi sampai link pertemuan, yaitu bisa masuk di sana. Nah, kemudian ini adalah prosentase bagaimana perbandingan di negara kita, negara Indonesia ini yang dilambangkan warna merah, terkait dengan kolaborasi internasional ya, bagaimana linknya dengan internasional. Kita masih di nomor 3 ya, setelah Malaysia dan Singapura ya, yang mana Malaysia ini menginjak angka 6.246 ya, yang kita hanya 5.231 ya. Ya tapi ya masih lumayan lah ya, nggak jauh-jauh amat, tapi harapannya ya kita yang memimpin itu, kan kita negara besar. Nah, salah satu cikal bakal untuk kita bisa menjadi nomor 1 di sini, yakni bagaimana kita bisa untuk berbahasa asing terlebih dahulu. Nah, ini PR kita bersama ya, bagaimana kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, kemudian yang tak kalah pentingnya juga yakni pengembangan karakter bangsa ya, atau Pak Presiden bilang itu revolusi mental ya, bagaimana olah pikir, olah hati, olahraga dan olah rasa kita ya, bagaimana dengan hal ini kita bisa membentuk karakter bangsa ini yang religius, nasionalis, cerdas, tangguh, mandiri, jujur, berintegritas dan juga peduli. Nah, ini beberapa PR kita ya, selaku dosen ya, dan juga mahasiswa, bagaimana kita mengaplikasikan beberapa karakter ini demi mendukung apa yang dicanangkan oleh Presiden kita dalam revolusi mental ya, yakni kita harus memiliki jiwa religius, nasionalis, cerdas, tangguh, mandiri, jujur dan berintegritas, dan juga peduli terhadap lingkungan sosial ya. Tuh. Nah, hal tersebut itu direspon baik terhadap perkembangan teknologi informasi, itu direspon baik oleh Menteri Pendidikan saat ini, Menteri yakni Pak Nadiem Makarim ya, yakni adanya prioritas utama di pendidikan tinggi dalam 5 tahun ke depan adalah penciptaan sumber daya manusia unggul di masa yang akan datang. Kemudian proses utamanya adalah pembinaan, pembelajaran, pencetakan karakter mahasiswa di perguruan tinggi. Ya, ini yang digadang-gadang oleh Pak Menteri. Ya. Nah, maka dari itu Pak Menteri mencetuskan program yang namanya program MBKM ya, untuk apa ya, untuk mewujudkan proses pembelajaran yang otonom dan fleksibel ya, sehingga terciptanya kultur budaya yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa saat ini ya. Kemudian meningkatkan link and match dengan
dunia usaha dan dunia industri. Jadi ibaratkan kita di sini saat ini ya, ini kita bisa terintegrasi ya, tergabung ya. Jadi nggak micah secara masing-masing. Jadi kebutuhannya seakan-akan dipersatukan gitu ya. Industri butuhnya apa, ya universitas menyesuaikan dengan kebutuhan itu. Jadi ada link and match antara dunia usaha dan juga dunia industri, sehingga muncullah satu forum kerjasama yang saat ini banyak, sampai akhirnya ada namanya Kedai Reka. Ya, Kedai Reka itu satu situs yang nantinya dalam hal ini dosen ya bisa mengajukan dan juga bisa menerima apa yang menjadi kebutuhan industri. Jadi misalkan upload satu karangan begitu ya. Kemudian ada yang mengadopsi, oh, saya butuh karangan ini industri butuh. Jadi kerjasama di situ. Ada lahannya, sudah ada wadahnya yang sudah diciptakan pemerintah, yang sudah dibuat pemerintah ya ini Kedai Reka. Nah, kemudian kebijakan terkait dengan MBKM ini meliputi yang pertama kemudahan pembukaan program studi baru, yang kedua perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, yang ketiga perubahan perguruan tinggi menjadi badan hukum. Ya. Kemudian yang keempat hak belajar 3 semester di luar prodi. Ya, ini yang menjadi inti ya dari mahasiswa yang saat ini ya, bagaimana mahasiswa punya hak untuk belajar 3 semester di luar program studi ya. Artinya punya hak itu kan berarti ya tergantung kita ya. Yang penting kampus sudah memfasilitasi hak kita untuk mengambil apa tidak ya. Hak kita di 3 semester ini bisa belajar di luar program studi. Nah, sesuai dengan peraturan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 ya, mengembalikan ruang kepada mahasiswa untuk mengambil SKS di luar program studi selama 3 semester. Yakni kalau di luar program studi dalam PT artinya dalam perguruan tinggi, misalnya di Trunojoyo ya, kita mau belajar ke prodi teknik informatika atau prodi teknik elektro, ini bisa ya, karena ada programnya memang di situ. Ini sebanyak 1 semester atau 1 semester ini setara dengan 20 SKS. Nantinya akan dikonversikan ya, dikonversikan apa yang sudah kita pelajari tadi, dikonversikan ke mata kuliah kita ya, di KRS kita nanti. Nah, kemudian luar PT atau luar perguruan tinggi paling lama yakni 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Nah, ini banyak program yang nantinya bisa teman-teman ikuti. Ada 8 BKP atau kegiatan ya. Nah, siapa saja yang terlibat ya, yang berat adalah mahasiswa ya. Kemudian yang memfasilitasi adalah dosen, instruktur dan tenaga kependidikan, pengelola perguruan tinggi, lembaga pemerintahan, badan lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, kemudian mitra perguruan tinggi, dunia usaha dan dunia industri. Yang ini yang nantinya memfasilitasi dalam pengembangan keilmuan atau pengembangan sumber daya manusia. Ya. Kemudian regulatornya siapa? Ya ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI. Terus sekalian. Nah, ini adalah 8 BKP atau 8 kegiatan ya dalam program MBKM. Yang pertama adalah magang atau praktik industri. Ini yang familiar ya, yang paling dicari oleh teman-teman mahasiswa, khususnya di tempat saya ya. Barangkali di Trunojoyo juga pastinya lebih dari itu ya. Pastinya mitra-mitranya juga lebih banyak ya, sehingga banyak sekali pilihan bagi mahasiswanya untuk memilih magang di perusahaan mana. Kemudian selain magang atau praktek industri, ya ini juga bisa teman-teman bisa memilih proyek di desa. Ya, mau bikin apa gitu kegiatan di desa, beda ya dengan KKN, ya beda dengan KKN ya. Tapi hampir mirip-mirip lah. Ya, artinya KKN kan pengabdian masyarakat ke desa sudah terprogram di sana ya. Namun ini ada nilai lagi, nilai lebih karena ada kegiatan MBKM ini. Jadi value-nya berbeda. Kemudian pertukaran pelajar. Nah, ini juga banyak peminatnya pertukaran pelajar ini.
Jadi tergantung instansinya sudah MOU dengan instansi apa saja yang sudah ada, nanti mahasiswa bisa bertukar ya, tapi disesuaikan juga sama mata kuliah dan juga capaian pembelajarannya. Jadi harus sinkron ya untuk proses apa namanya nilai itu loh, transportasi nilai untuk sinkronisasi nilainya. Nah, kalau nggak sinkron kan lucu nantinya. Nah, maka dari itu harus link and match, harus sama-sama tahu gitu. Kemudian penelitian riset. Nah, ini teman-teman bisa meminta atau juga membantu para dosen dalam melakukan penelitian dan riset. Kemudian ada juga bidang wirausaha. Nah, ini juga masuk dalam kegiatan MBKM. Ada juga studi proyek independen. Nah, kemudian ada proyek kemanusiaan, ada mengajar di sekolah. Nah, ini salah satu program juga yang banyak peminatnya ini, mengajar di sekolah. Jadi teman-teman ini melakukan asistensi mengajar ya, asistensi mengajar di sekolah. Bukan mengajar artinya bukan mengajar di sekolah di kelas dihadapkan oleh mahasiswa secara langsung, enggak. Tapi teman-teman coba untuk apa ya ibaratkan merekod apa yang sudah guru-guru itu lakukan, kemudian juga teman-teman bisa membantu dalam praktek misalnya membriefing mahasiswa dan lain sebagainya itu, tapi bukan pure mengajar di sekolah, tapi membantu asistensi mengajar di sekolah ya. Nah, ini kegiatannya 8 macam kegiatan itu ya, nanti kalau teman-teman pas malam-malam gitu ya, ada waktu luang, penasaran nih apa yang dimaksud dengan pertukaran pelajar itu seperti apa penjelasannya dan juga nilai SKS-nya, konversinya ke nilai mata kuliahnya bagaimana. Nah, ini bisa dibaca oleh teman-teman sekalian. Ya, ini misalnya ya saya ambil contoh di magang atau praktik kerja, ya ini kegiatan magang di perusahaan atau yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintahan maupun perusahaan rintisan atau startup. Ya, ini masuk dalam kategori magang atau praktik kerja ya. Wajib dibimbing oleh dosen pengajar. Nanti ada salah satu dosen pembimbingnya ya dari Trunojoyo ya akan membimbing yang diutus oleh koordinator prodi ya. Nah, ini barangkali nanti ada beberapa program yang dibuka oleh Teknik Industri Trunojoyo Madura, ya silakan diikuti ya. Atau mungkin semuanya program ini sudah dibuka, wah ini sangat bagus, ya, ini bisa diikuti semua. Ya, tinggal nanti bagaimana proses konversi nilainya untuk dikonversi ke nilai yang sudah teman-teman rencanakan di KRS. Ya. Nah, kemudian ini adalah fungsional work area dari program studi teknik industri, teman-teman sekalian. Yakni yang pertama, ya ini membaca terkait dengan lulusan nantinya. Kita ini kalau sudah lulus ini cangkupannya kemana, gitu ya. Ya kalau teman-teman berkaca ada si pembicara, ada yang menjadi dosen, berarti ada juga yang menjadi akademisi, bisa juga. Iya, banyak sekali ya teman-teman lulusan dari Teknik Industri Trunojoyo Madura yang sudah menjadi dosen di berbagai kampus ya, dari UMM ada, dari ITAS ada, banyak kampus ya yang alumni-alumni Trunojoyo Teknik Industri yang sudah bekerja di sana. Nah, itu salah satu works area juga. Nah, kemudian yang kedua ada production engineering, ya, ini menjadi tim product development ya yang sudah teman-teman pelajari mata kuliah P3. Nah, ini bagaimana proses pengembangan produk. Nah, ini bisa teman-teman explore lagi terkait dengan keilmuan itu. Kalau di perusahaan teman-teman bisa menjadi R&D ya. Kemudian di bagian finansial atau keuangan ya karena menghitung estimasi biaya, kemudian kelayakan investasi yang sudah teman-teman pelajari di mata kuliah ekonomi teknik ya. Kalau misalkan bekerja di perusahaan atau magang di perusahaan manufaktur engineering ya, biasanya ada proses tender. Nah, sebelum proses tender itu kan ada proses
estimasi penawaran, ya. Jadi mengkalkulasi segala macam kebutuhan itu berapa biayanya, sehingga kita mau berani untuk melakukan satu penawaran. Oke, saya berani harga sekian. Karena sebelum melontarkan harga itu tentunya ada suatu perhitungan-perhitungan, ya. Nah, itu salah satunya sudah teman-teman pelajari basicnya, ya. Ada bill of material, ada FBC, ada OBC, dan juga estimasi biaya. Ya, juga yang tak kalah pentingnya adalah NPV, IRR, dan break even point. Itu segala macam parameter untuk melakukan suatu kelayakan bisnis. Nah, kemudian selanjutnya adalah terkait dengan pengendalian mutu. Ya, pengendalian mutu ini juga ranah kita selaku lulusan dari teknik industri, yang mana kita sudah belajar terkait dengan SPC, ya, ada peta kontrol di situ. Kita sudah belajar itu fungsinya untuk apa, ya, untuk mengetahui bagaimana batas toleransi, ya, batas atas dan batas bawah seperti apa. Kemudian kita juga sudah belajar terkait dengan design of experiment, ya, berbagai macam rancangan percobaan. Kemudian ada supplier quality, ya, penentuan supplier terbaik, ya, bagaimana multi kriteria decision making. Ya, kita juga pelajari di situ bagaimana alternatif pemilihan dari berbagai macam supplier mana yang terbaik. Kemudian Six Sigma kita juga pelajari, teori antrian juga kita juga pelajari di mata kuliah kita, sehingga kita bisa masuk dalam jajaran manajemen mutu, ya, baik di instansi maupun di dunia usaha dan juga dunia industri. Ya. Kemudian yang ketiga, terkait dengan project management, teman-teman sekalian. Nah, kalau di kita teknik industri ada mata kuliah project management, ini spesifik, ya. Nah, ini yang teman-teman juga harus explore, ya, bagaimana keilmuan tersebut, yang mana secara garis besar ini membahas terkait dengan resource planning, artinya bagaimana sumber daya manusia yang nantinya berkontribusi ke dalam suksesnya proyek ini siapa saja, ya, dengan orang yang kualifikasinya seperti apa, ya, butuhnya berapa banyak, dan juga bagaimana kepandaian kita dalam melakukan analisis resiko, ya, analisis resiko, mitigasi resiko, dan lain sebagainya. Dan juga yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana kita bisa, ya, artinya bisa itu kan berarti ya sudah bisa dalam melakukan project scheduling, ya, melakukan perhitungan manajemen proyek, sehingga dari berbagai macam aktivitas untuk proyek tersebut membutuhkan berapa lama beraktivitas, dan mana aktivitas yang sekiranya sangat riskan untuk terlambat. Nah, ini bagaimana caranya supaya kita bisa memitigasi agar tidak terlambat, ya, sehingga waktu yang sudah ditetapkan, ya, ini bisa sesuai. Nah, ini yang kita pelajari di project management. Nah, untuk project management, ya, kebetulan saat ini, ya, industri-industri konstruksi dan lain sebagainya itu saat ini berkembang, ya, maka dari itu peminat atau lulusan teknik industri yang mempunyai kemampuan terkait dengan project management ini juga sangat dibutuhkan. Kemudian production control, ya, production control ini yang teman-teman pelajari di PPC, ya, yang mana PPC ini unik, ya, unik, tidak ada di mata kuliah atau di jurusan lain selain teknik industri, hanya ada di jurusan teknik industri, sehingga inilah yang menjadi ciri khas dari kita, yakni ada di PPC. Maka dari itu teman-teman sekalian, kalau misalnya teman-teman pas di semester 5 atau 6, ya, ada mata kuliah PPC, ini mohon untuk disimak bagaimana topik bahasan yang ada di dalam PPC itu terkait dengan forecast, perencanaan material, dan juga job scheduling yang nantinya akan berguna pada teman-teman sekalian yang bekerja di industri manufaktur. Kemudian fasilitas, ya, fasilitas ini terkait dengan layout design,
ya, bagaimana flow analisisnya. Nah, ini kita pelajari juga di semester 7 di mata kuliah perencanaan tata letak fasilitas. Ini membahas terkait dengan layout design. Jadi bagaimana kita merancang suatu stasiun kerja itu yang lebih efektif dan efisien untuk proses pengerjaannya. Kemudian ada factory operation, ya. Di sini banyak macam kandungan di dalam perusahaan ini, ya. Ada lean manufacturing, ada production simulation, ya, ada safety management, linear programming, dan lain sebagainya. Nah, ini berbagai macam kebutuhan ini, ya, semuanya ada di dalam kurikulum kita, kurikulum teknik industri, yang ini kebutuhan terkait dengan aplikasi di dunia industri. Kemudian ada transportasi logistik yang saat ini lagi viral pembahasannya, lagi booming, yang mana bidang-bidang penelitian keilmuan teknik industri saat ini lebih cenderung berfokus pada logistik planning, ya, logistik transportation, ya, bagaimana pengaturan arus barang dan juga informasi. Kemudian ada training fasilitator, ya, jadi HRD juga ada kemungkinan teman-teman mampu di situ, ya, karena teman-teman juga pernah belajar terkait dengan psikologi industri dan juga mata kuliah lain yang nantinya bisa mendukung itu menjadi seorang trainer. Kemudian IE method atau Industrial Engineering Method, ya, ini terkait dengan workstation design ergonomik, ya, atau metode engineering atau engineering rekayasa. Nah, ini juga ranahnya kita, ya, mengatur bagaimana stasiun kerja, ya, bagaimana pekerja itu nyaman pada saat bekerja sehingga berpengaruh pada produktivitas kerja. Dan juga yang tak kalah pentingnya juga ada inventory atau bagian gudang kalau perusahaan besar itu biasanya sudah dipisah ranahnya sama gudang bahan jadi, ya. Nah, ini terkait dengan inventory management dan juga supplier selection. Nah, ini teman-teman sekalian terkait dengan apa ini ranah nantinya teman-teman sekalian kalau sudah lulus, ya, kalau sudah lulus dan sudah merasa cukup ilmu, ya, untuk bidang teknik industri, ya, nantinya bisa melamar di berbagai macam tempat, ya, berbagai macam divisi ini. Nah, itu teman-teman sekalian. Kemudian sebagai penutup, ya, sebagai penutup saya pada siang hari ini, ya, karena sudah menunjukkan pukul 11. Saat ini teman-teman kuliah, ya, artinya teman-teman saat ini lagi berjuang untuk menata masa depan yang lebih baik. Mungkin teman-teman lagi menjadi tulang punggung keluarga atau penjara, ya, maka akan ada masa di mana saat ini teman-teman lagi berjuang, ya, lagi menangis dan kecewa barangkali, tapi percayalah yang kamu perjuangkan saat ini, yang kamu tangisi saat ini mungkin akan menjadi pengalaman terbaikmu di masa yang akan datang. Jadi jangan sia-siakan waktu muda kalian, ya, perbaiki diri kalian, ya, upgrade skill segala macam yang nantinya bisa mendukung, ya, kesuksesan teman-teman di masa yang akan datang. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Abdil.